Abdullah ibn Abbas ini menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 30 bulan saja. Dalam waktu yang singkat. Bahkan ketika Nabi wafat seperti yang saya sebutkan, usia beliau tadi berapa? 13 tahun. Akan tapi beliau menjadi seorang ulama yang besar. Jadi ulama yang besar. Bahkan tadi saya sebutkan julukannya Al-Habr, Habrul Ummah, Bahrul Ummah, Bahar, Lautan Ilmu. Sehingga beliau kalau memberikan ta'lim satu hari itu disebutkan tafsir dari pagi sampai sore. Besoknya lagi hadis. Besoknya lagi sirah, ghazawat. Besoknya lagi ayyamul Arab. Besoknya lagi al-ash'ar. Besoknya lagi terus berbeda-beda. Padahal beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang singkat. Faktor-faktornya ada beberapa hal. Yang pertama, beliau mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya sebutkan, bahwasanya Maimunah, istrinya Nabi, itu adalah bibinya Abdullah. Dan Abbas ini tahu kapan Nabi itu memiliki waktu di rumah Maimunah. Kapan gilirannya Maimunah tahu Abbas ini sebagai seorang ipar. Sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di jadwalnya Maimunah, maka Abbas meminta Abdullah putranya untuk datang ke rumahnya Maimunah. Itu bertamu, membawa hadiah dari ibunya, dari Abbas pamannya, hadiah. Sehingga ketika Nabi di dalam diketok pintunya. Begitu dibuka pintunya, seorang anak di depan Nabi. Nabi orang yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Ini malam-malam masa pulang lagi? Disuruh masuk aja. Jangan pulang. Tidur di sini. Dan itu dilakukan berulang-ulang dan secara sengaja oleh Abbas. Sehingga Abdullah ibn Abbas begitu masuk, dia pun meriwayatkan apa yang terjadi antara Maimunah dengan Nabi. Nabi bercengkrama, ngobrol. Nabi ketika tidur berdengkur. Dan kemudian Nabi SAW di waktu malam bangun. Itu semua direkam oleh Abdullah. Dan ketika bangun, Nabi itu mencari air yang biasanya disediakan oleh Nabi. Jadi apabila bangun haus atau berkumur atau berwudu dengan air tersebut. Maka Abdullah begitu mengetahui Nabi bangun, beliau dengan sangat gesit mengambil kebutuhan Nabi. Apa? Nabi ngambil ini, minta ini diberikan. Kemudian Nabi mau tempat buang air kecil disediakan. Nabi mau mengambil air wudu dikucurkan. Sehingga Nabi terbantu dengan keberadaan dari Abdullah. Dan Nabi memerintahkan, siapa yang berbuat kepada kalian kebaikan, maka balaslah. Apabila kalian tidak memiliki apa yang dengannya kalian balas perbuatan baik tersebut, fad'u lahu, doakan orang tersebut. Maka di malam yang gelap gulita, Nabi tidak memiliki apapun juga untuk diberikan sebagai hadiah kepada Abdullah. Yang hanya bisa Nabi lakukan, dipeluklah Abdullah, dipeluk. Nabi mendoakan, Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah anak ini ta'wil, tafsir Al-Quran. Di malam yang lain pun kejadiannya sama. Nabi pun mendoakannya dengan doa yang lain, dengan pelukan yang sama. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah kepada anak ini pemahaman agama. Pemahaman agama. Jadi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang
dan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Akan tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bukanlah orang yang mengandalkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Akan tetapi beliau menuntut ilmu, belajar. Beliau bertanya kepada para sahabat setelah wafatnya Rasulullah. Sehingga disebutkan oleh Jarir bin Hazim dari Ya'la bin Hakim dari Ikrimah ini muridnya Abdullah bin Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, saya berkata kepada salah seorang dari kalangan Ansar yang sebaya dengan saya, halumma nas'al ashab Rasulillah fa innahumul yawma katsir. Mari kita bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah, karena sekarang jumlah mereka itu banyak. Mereka itu adalah ulama ahli ilmu. Kata Abdullah, Pak, yuk kita tanya kepada mereka. Maka temannya ini mengatakan, wah ajaban laka ya Ibn Abbas. Alangkah mengherankannya engkau wahai Ibn Abbas. Ataran nasa yahtajuna ilaih. Apakah engkau menganggap bahwasanya manusia akan membutuhkan kepada engkau? Wa fid nasi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam antara. Sedangkan sekarang di kumpulan manusia itu ada sahabat-sahabat Nabi yang banyak. Emang dengan engkau melakukan belajar dan bertanya kepada para sahabat, manusia akan butuh kepada engkau. Tapi Abdullah bin Abbas begitu mendapati temannya diajak dan tidak mau memenuhi permintaannya, fataraktu dzalik, saya tinggalkan orang tersebut. Wa aqbaltu 'ala al-mas'alah, kemudian saya pun bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, bertanya kepada para sahabat, bertanya. Fa in kana la yablughuni al-hadits 'anil rajul fa'atihi wa huwa qa'ilun fa'atawassadu ridai ala babi. Terkadang saya mendapatkan informasi kabar bahwasanya sahabat fulan itu mengetahui tentang hadis yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka Abdullah bin Abbas datang ke rumah orang tersebut, wa huwa qailun, dan orang tersebut lagi kailulah, lagi tidur siang. Begitu sampai masuk ke rumah orang alim itu lagi tidur istirahat, ya udah, saya ambil selendang saya rebahan saja di depan rumah orang tersebut. Angin datang dengan panasnya menghantam wajah Abdullah bin Abbas. Panas. Karena angin di sana itu bercampur dengan hawa yang luar biasa panasnya. Diceritakan di sini, farih usibuni alayya turab. Angin membawa debu menghantam wajah saya, tunggu. Saya tetap tiduran menunggu orang itu keluar. Fayakhruju fayarani, maka begitu tuan rumahnya itu keluar, kalau tidak salah Zaid bin Thabit yang keluar. Fayarani, maka Zaid bin Thabit ini melihat Abdullah bin Abbas. Fayaqul, maka Zaid bin Thabit mengatakan, ya ibna ammi Rasulillah, wahai sepupunya Rasulullah. Karena para sahabat sangat menghormati keluarganya Nabi, sangat memuliakan keluarganya Nabi, sebagaimana keluarganya Nabi sangat memuliakan para sahabat, sangat menghormati para sahabat. Zaid bin Thabit terkaget-kaget begitu keluar dari rumahnya ada salah seorang dari keluarganya Nabi, sepupunya Nabi, ada di depan rumahnya. Kaget dia. Langsung dia mengatakan, ala arsalta ilayya fa'ati. Kenapa kau ini tidak manggil saya saja?
Itu bayangkan Zaid bin Thabit berhadapan dengan orang yang masih kecil. Tapi yang dia hadapi ini sepupunya Rasulullah. Bukan karena siapa-siapa, karena dia itu keluarga Nabi. Dia hormati. Kenapa kau tidak undang saya saja? Datang saya ke rumah kau. Mau apa saya kasih? Mau hadis saya sediakan? Mau apa? Ini pengagungan para sahabat kepada keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dilakukan oleh semua para sahabat. Dilakukan. Semuanya menghormati dan menyayangi keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum dapati bagaimana Zaid bin Thabit mengatakan, ya na'am Rasulullah, wahai sepupunya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengutus saya, mengundang saya sehingga saya datang ke rumah engkau? Faqul, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ana ahaqqu an atiyak fa as'aluk, saya adalah orang yang lebih pantas untuk datang kepada engkau. Karena ilmu dan kebenaran harus didatangi. Ada ilmu di mana didatangi, bukan ilmunya yang datang. Ini perkataan dari Abdullah bin Abbas. Ana ahaqqu an atiyaka fa as'aluk. Sayalah yang paling pantas untuk datang kepada engkau. Sehingga ketika orang datang kepada majlis ilmu, maka keutamanya besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Utamanya luar biasa, Allah mudahkan dengannya dia masuk surga. Qal, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, fabaqiya ar-rajulu hatta ra'ani, maka orang tersebut yang pernah saya ajak dan dia menolak masih tetap keadaannya dalam keadaan yang sama. Hatta ra'ani, sampai orang ini melihat apa yang terjadi denganku. Wa qad ijtama'a an-nasu 'alayya, manusia telah berkumpul di hadapanku. Mereka berkumpul untuk meminta hadis. Mereka berkumpul untuk meminta ilmu dari Abdullah bin Abbas. Sehingga orang Ansar ini yang sebaya dengan Abdullah bin Abbas mengatakan, al-fata aqalu minni, pemuda ini lebih berakal daripada saya. Mencari ilmu, mumpung para ahli ilmu masih banyak. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu dari dada manusia, maka dengan dimatikannya para ulama. Sehingga Abdullah bin Abbas ini walaupun usianya masih muda, maka dimasukkan oleh Abdullah bin Umar sebagai penasehat untuk, bukan Abdullah bin Umar, oleh Umar bin Khattab, sebagai penasehat oleh Umar bin Khattab. Sehingga apabila ada permasalahan yang besar, maka Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas untuk berbicara dengan permasalahan yang beliau hadapi. Ilmu yang luar biasa, doa dari Rasulullah, dan kemudian diiringi dengan upaya yang luar biasa dalam menuntut ilmu.